Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, Al-Mahdi TV yang senantiasa setia dalam channel YouTube, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita merenungkan salah satu sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Rasul mengatakan, "Ala fa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Yang artinya, sungguh dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging, dan Rasul mengatakan bahwa ukuran dari daging itu tidak besar, bisa dikunyah, tetapi dampaknya sungguh sangat luar biasa. Jika baik, maka dinyatakan baik seluruh apa yang ada dalam tubuh kita. Namun jika buruk, maka sesungguhnya apa yang ada di dalam tubuh kita semuanya dinyatakan buruk oleh Rasulullah. Saking pentingnya hati ini, kemudian kita diwanti-wanti untuk senantiasa bisa menjaga apa yang ada dalam hati kita. Sebab tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Terkadang kita bermuka manis di depannya, tapi hati ini bergejolak untuk menikam, untuk menghancurkan, menikung dan lain sebagainya. Atau di sisi yang lain kita melihat orang kelihatannya sedih, kelihatannya tidak memiliki semangat, tetapi hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kita harus senantiasa menjaga hati kita dengan banyak cara, diantaranya memperbanyak istighfar. Istighfar itu mampu menenangkan hati kita. Berzikir salah satunya adalah dengan istighfar. Kenapa harus berzikir? Sebab ketika seseorang memiliki ketenangan hati, maka akan menjadikan dirinya memiliki cara untuk menjadikan pikiran-pikirannya itu memiliki ide-ide yang positif dan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, salah satu penyakit hati yang harus senantiasa kita jauhi adalah hasad. Saking bahayanya hasad ini, kemudian Rasul mengatakan, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hatilah dengan yang namanya hasad, dengan yang namanya iri, dengki. Kenapa? Karena dengan iri dan dengki itu akan menjadikan seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah kita pernah lakukan itu ibarat api memakan kayu bakar. Akan lenyap semua kebaikan-kebaikan yang kita miliki ini. Dan tanda-tanda orang hasad itu diantaranya tidak akan pernah rela tatkala melihat saudaranya, keluarganya, tetangganya, temannya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seakan-akan apa yang menjadi kelebihan itu diharapkan untuk kembali kepadanya. Seakan dirinya saja yang pantas untuk menerima kebaikan itu, kelebihan itu. Sementara orang lain ketika mendapatkan nikmat-nikmat itu, kemudian dia berpikir bagaimana caranya berpindah dari orang itu kepada dirinya. Inilah yang kemudian harus senantiasa kita waspadai dalam kehidupan kita ini. Maka tatkala ketika sudah memiliki kemampuan untuk beribadah secara vertikal kepada Allah dengan baik, maka berikutnya hubungan horizontal kita, muamalah ma'an nas kita, hablum minan nas kita juga harus senantiasa baik, sebaik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah, dalam kesempatan yang singkat ini, hati sekali lagi merupakan jenderal dari seluruh organ tubuh yang ada di dalam diri kita. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Artinya apa? Kita minta perlindungan kepada Allah
agar hati kita ini senantiasa ditetapkan dalam kebaikan, ditetapkan dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menghilangkan seluruh kedengkian, iri hati yang itu akan mendatangkan keburukan bagi kita. Sebaliknya, Allah menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang senantiasa ikhlas dengan apapun kondisi dan keadaan yang ada di sekitarnya. Sebab orang-orang yang memiliki kebersihan hati, kejernihan hati, tidak akan pernah terganggu dengan penyakit-penyakit hati itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.